Mengapa imam dalam gereja Katolik tidak menikah? Apakah mereka adalah pria-pria yang tidak normal? Teman-teman, dalam tradisi gereja Latin telah sejak lama mensyaratkan imam agar tidak menikah atau hidup selibat. Yang pertama, ini disebabkan karena untuk menjadi imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi. Lihat 1 Korintus bab 7. Agar imam dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya. Kristus menghendaki hidup selibat ini sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Lihat Injil Lukas bab 18 ayat 29 sampai 30 atau Matius bab 19 ayat 29. Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian, hidup selibat karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Hidup selibat untuk kerajaan Allah juga dicontohkan oleh Yesus sendiri. Mereka yang hidup selibat menerapkan dengan sepenuhnya apa yang disebutkan dalam surat Rasul Yohanes. Mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lihat 1 Yohanes bab 2 ayat 6. Rasul Paulus pun mengajarkan hidup selibat untuk kerajaan Allah dengan berkata, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Lihat 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Lihat Injil Markus 12 ayat 25. Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Yesus adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Adalah layak dan pantas bahwa imam yang berperan dan bertindak sebagai Kristus, khususnya dalam perayaan Ekaristi, juga mengambil cara hidup sedemikian. Tentang kehidupan selibat dan kaul kemurnian ini, Santo Hieronymus berkata, Kristus yang murni dan perawan Maria telah dalam diri mereka membaktikan buah yang tertinggi tentang keperawanan dari kedua jenis kelamin. Para rasul telah hidup murni atau sekalipun menikah telah hidup selibat. Mereka yang dipilih menjadi uskup, imam, dan diakon adalah mereka yang selibat atau para duda, atau setidak-tidaknya sesudah mereka menerima tabisan imam, mereka berkaul kemurnian selamanya.